Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi UMKM, ya. bersama dengan dosen ganteng kita. Ya. Semuanya ganteng ya. Semuanya ganteng dan cantik-cantik pastinya. Pak Arif Nugroho. Ya. Nanti yang akan mengampu mata kuliah akuntansi UMKM. UMKM, betul. Sebetulnya Pak Arif, saya mau nanya nih, Ya. mata kuliah akuntansi UMKM ini nanti bicara tentang apa dan Ya. capaian pembelajarannya itu bagaimana? Silakan. Oke ya, jadi akuntansi UMKM di sini itu salah satu bidang ilmu akuntansi yang fokusnya lebih ke UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, Usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi fokusnya akuntansi untuk usaha mikro, kecil dan menengah tadi ya, Pak? betul, betul. Oke, ya. Jadi di sini nanti standarnya kita menggunakan entitas tanpa akuntan publik seperti Oke, itu. ya. Bisa itu. Oke. Kemudian Ya, capaian pembelajarannya. Oke ya. Jadi nanti teman-teman semuanya apabila melajari akuntansi UMKM nanti setidaknya teman-teman bisa mengaplikasikan akuntansi yang ada di UMKM. Jadi capaiannya itu ya bahwa mahasiswa bisa mengaplikasikan Betul. akuntansi di bidang UMKM. Karena betul. memang berbeda ya Pak ya untuk Berbeda. Jadi nah, nanti UMKM di sini sangat menarik ya. Di Iya, sini iya, ya. Jadi iya, sangat bagaimana menarik itu sekali. menariknya? Jadi Iya. memang usaha UMKM di sini usaha itu yang cenderung tahan terhadap krisis sebetulnya. Benar juga ya. Nah, nanti di sini akan Ya, kita ya, pelajari. ya. Jadi Ya. karakteristik UMKM, Oke. terus nanti karakteristik perusahaan yang medium. Jadi istilahnya nanti di sini SME, small medium enterprise. Oke, Nah, small nanti medium enterprise apa ya. itu perbedaannya, Ya. apa persamaannya. Gitu. Tadi saya menarik Pak untuk Iya. UMKM memang Iya. perusahaan yang lebih stabil ya Betul. terhadap krisis, apalagi Iya. tiba-tiba terjadi pandemi, Betul, tiba ya. Coba betul. kita UMKM itu contohnya itu apa aja Pak? Misalkan Ya. gambarannya biar kita juga semakin Oke, paham. ya, Contoh usaha UMKM. Oke, UMKM itu banyak sekali contohnya ya. Kalau yang di sekitar kita di sini, terutama Solo Raya lah. Solo Raya itu banyak sekali. Mulai dari pedagang kalau misalnya di bidang kuliner ya. Kuliner, ya. Contohnya itu sudah kategori mikro. Sebetulnya ya, UMKM. cafe shop ya, coffee shop itu juga mikro ya? Betul, itu masih UMKM. Masih UMKM. Coffee Jadi shop. banyak sekali sebenarnya ya di Betul, sekitar kita itu betul. usaha-usaha Ya, UMKM. ya. Kuliner Betul. salah satunya, Ya. ada coffee shop, ada Ya. pedagang tadi. Ya, kuliner, fashion juga bisa ya gitu. Hampir semua ekonomi kreatif itu UMKM dong Pak ya? Betul. Wah, ya. menarik Jadi sekali. memang Ya, benar. UMKM di sini menariknya di situ, makanya ini sangat menarik sekali. Apalagi kalau kita dipelajari. sebenarnya kalau kita mau buka usaha pasti kepikirannya juga UMKM. UMKM dulu. Nah, ya. kalau kita akan usaha UMKM ya kita harus tahu dong cara membuat sebuah pelaporan keuangannya. Betul. At least kita harus belajar ini akuntansi betul. UMKM. Akuntansi Wah, UMKM. Ini menarik. menariknya di situ. Ya. Jadi spesifik langsung ya Pak ya. betul, spesifik Betul. langsung. Nanti ada aturan-aturannya, ada itu. panduan-panduannya untuk menyusunnya itu. Masalahnya juga Seperti banyak UMKM yang kita nggak tahu sebetulnya bedanya di mana betul. tentang akuntansinya. Ya, Oke. seperti itu. Oke, kemudian untuk perkuliahannya sendiri bagaimana Pak? Nanti perjalanan pertemuan 1 sampai 14 ada tugas kah, UAS-nya? Oke. Sama komponen nilainya kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi nanti akuntansi UMKM di sini sebetulnya nanti ada dua macam pembelajaran. Iya. Yang pertama nanti kita pembelajaran konsep dulu. Oke. Sebetulnya lebih baiknya itu kita di awal dikonsepkan dulu. Oke. Tapi nanti di pertengahan menjelang akhir itu kita banyak latihannya. Jadi banyak kita jadi lebih langsung case-case ya? betul, Ya, kasus-kasus benar juga dan ya. itu lebih baiknya nanti kasusnya tidak usah jauh-jauh, jadi kasusnya deket-deket kita aja ya. Langsung Jadi kasus real ya? kasus real aja Nah, seperti bener. itu. Jadi Ya. untuk pertemuan awal-awal nanti lebih banyak konsep-konsep dulu. Betul. Kemudian ya, kita akan belajar case-case ya, Betul. case-case yang real. kes yang real Ya. saja. Yang terjadi memang di usaha UMKM. UMKM menarik, gitu. menarik ya. Nah, Oke, itu. oke. Nah, lebih bagusnya lagi itu Ya. nanti apabila teman-teman mahasiswa itu punya orang tua, punya saudara yang bergelut di bidang UMKM.
Ya minta anu aja, nanti itu kasusnya diangkat, diambil, dianalisa, kita masukkan ke mata kuliah sini, nggak apa-apa. Ya, itu jadi bagus. bagi mahasiswa yang punya Betul. usaha, Ya, bisa usaha pribadinya, syukur-syukur bisa usaha pribadi, usaha orang tuanya, usaha orang tua, saudaranya nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Nah, kasusnya itu kasus real itu. Betul. Wah, kita langsung dijadikan kasus real, terus coba kita selesaikan gitu ya. Selesaikan, nah itu. Itu malah justru menarik loh. Kadang-kadang Nah, itu. kalau hanya sekedar teori, di lapangan berbeda. Nah, ini Ya. malah nanti kita belajar teorinya dulu tetap ya, karena Betul. itu konsep-konsep. Ya. Kemudian kasus-kasus realnya coba kita bahas. Kita bahas Wah, nanti. menarik. Itu sangat bagus ya. Ya. Jadi akuntansi UMKM di sini nanti sub-subnya akan semakin akan sangat banyak ya. Jadi kita tidak hanya mempelajari dari sisi laporan keuangan, bisa jadi kita masuk ke teksnya pajak. Oh, Nah, sampai itu. ke pajaknya. Sampai ke pajaknya. Iya benar, itu. karena usaha UMKM ini juga harus melaporkan pajak yang seperti apa, yang seperti sesuai apa, aturannya gimana, ada sendiri ya, seperti benar. itu yang termasuk dibahas juga tax planningnya belum Pak ya? Belum ya Pak ya? Atau tax sudah planningnya termasuk nanti? Itu nanti tax planning itu sebetulnya tahapannya dianu aja setelah kita belajar betul kita akuntansi UMKM baru nanti ya. kita masuk ranahnya ke tax plan. Ya, jadi mungkin akan dibahas di mata kuliah lain ya. Ya bisa. Tentang tax itu, plan. Tax plan ya Oke. nanti ya. Gitu. Oke, berarti untuk komponen nilainya Pak, ada komponen nilai apa saja? Adakah tugas atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk akuntansi UMKM nanti kita sebetulnya tugasnya hanya satu aja terkait dengan latihan soal aja sebetulnya ya. Latihan soal, nanti untuk feedback ke dosen nanti mungkin bisa melalui UTS ya. UAS itu aja. Ya, oke. Jadi itu. nanti ada UTS sama UAS, UAS itu ya. pilihan ganda ya kira-kira ya Pak? Ya, nanti modelnya Ya. multiple choice saja. Ya. Jadi tugasnya ini sebetulnya bukan tugas yang gimana-gimana, tapi lebih mengasah kita mengerjakan case-case tadi ya Pak ya? Betul. Ya, Ya. jadi karena kalau kita menyelesaikan case real tadi, Ya. fungsinya untuk diri kita sendiri, otomatis Betul. kita skillnya akan meningkat. Meningkat. Jadi jangan jadikan beban. Ya. Dan itu pun hanya 1-2 ya? Ya. Satu ya? Ya, dan saya kira kalau misalnya kita lihat di lingkungan sekitar kita itu malah itu justru nanti Ya, kita betul, akan ya. tahu oh ini loh akuntansi UMKM itu seperti ini. Gitu. Betul. Nah itu nanti untuk RPP RPS terus mengenai tugas dan sebagainya memang bisa di-download di di bagian samping, nggak tahu saya juga. Webnya mungkin ya. Web di learning management Ya, sistemnya betul, SD Surakarta betul. nanti. Oke, sekian dulu Ya. Pak Arif. Nanti Ya. kita akan langsung bertemu di perkuliahan pertemuan pertama, Ya. langsung masuk ke materi. Oke. Gitu, Ya. sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.